Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para ustadz ustadzah dan dewan juri yang kami hormati, dan tak lupa hadirin hadirat para pendengar rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah, karena dengan nikmatnya yang tiada terkira, dengan rahmatnya yang tiada habisnya, serta limpahan taufik dan hidayahnya, kita bisa diberi kesehatan jiwa maupun raga. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, pencetus revolusi dunia, pengemban risalah Islam. Beliau tak lain dan tak bukan ialah Rasulullah, Habibillah, Sri Baginda akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah yang artinya, dan bersatu padulah kalian semua dalam tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk hidup rukun, kompak, damai, dan jangan terpecah belah. Misalnya saling menyayangi antar sesama, toleransi antar umat beragama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, rukun dengan saudara, rukun dengan tetangga, rukun dengan teman sebaya, dan lain-lainnya. Dengan kerukunan, kehidupan kita akan semakin bermakna. Kita akan terus memberikan faedah, masalah-masalah bisa diselesaikan bersama, perkara yang sulit bisa menjadi mudah, keimanan dan ketakwaan akan terus bertambah, sehingga Allah akan semakin sayang kepada kita, dan akhirnya hidup menjadi lebih indah seperti halnya para penduduk surga. Namun ironisnya, di zaman ini, zaman di mana banyak permusuhan, perselisihan, perpecah belahan, antar kelompok diadu, antar masyarakat dibenturkan, antar agama diadu dombakan hingga tenggang rasa, tidak rukun dan akhirnya terpecah belah dengan dasar perasaan tidak suka, iri hati, dengki dan sombong. Berbagai cara dilakukan, menipu, menfitnah, menyebar berita hoax agar kerukunan dalam masyarakat semakin membengkak. Tidak ingatkah kita perjuangan para pahlawan yang berkorban hingga titik darah penghabisan, mengorbankan jiwa, raga maupun harta, berjuang mati-matian tanpa gentar agar Indonesia bisa bersatu, bisa hidup damai dan kompak. Darah-darah yang menetes dihiraukan, kulit yang tersayat diabaikan, peluru yang menancap dilupakan agar Indonesia ini bisa aman. Tidak ingatkah kita? Namun mengapa seolah-olah zaman ini diri kitalah yang menghancurkan bangsa ini? Walaupun mereka para pahlawan yang hanya berbekal sebilah bambu, pisau maupun parang, mereka bisa mengalahkan para penjajah yang bersenjatakan senapan laras panjang, karena mereka bersatu menghilangkan ego akan perbedaan, berjuang bersama hingga titik darah penghabisan. Tidak ingatkah kita? Namun mengapa di zaman ini seolah-olah kitalah yang menghancurkan bangsa ini? Karena banyaknya permusuhan, banyaknya perpecah belahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana."
Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita senantiasa hidup rukun, kompak, damai, dan jangan sampai tercerai-berai. Kita harus bisa menghilangkan ego akan merasa baik sendiri, merasa baik benar sendiri, dan juga kita harus bisa menghilangkan kesombongan yang ada pada diri ini. Karena dulu iblis yang merupakan imam daripada para malaikat di surga merasa sombong dan merasa lebih baik dari Nabi Adam, hingga ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Alhasil seluruh jabatan dan kehormatan iblis Allah cabut, dan Allah kutuk iblis menjadi makhluk yang terhina dan tidak bisa rukun dengan Nabi Adam selamanya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam kekompakan dan kerukunan juga diterapkan. Seperti halnya dalam sholat berjamaah, kita diajarkan untuk kompak. Seluruh jamaah harus mengikuti imam dalam segala rukun, dalam segala hal, tidak boleh mendahulunya. Seluruh jamaah juga harus meluruskan dan menata shaf. Karena apa? Karena dalam barisan shaf, seperti halnya barisan para syuhada yang siap untuk berperang, lurus dan juga rapat agar tidak mudah diserang dan dikalahkan oleh lawan. Begitu juga dalam sholat berjamaah, lurus dan juga rapat agar tidak mudah diganggu oleh syaitan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kerukunan dan kekompakan. Marilah kita tingkatkan kerukunan dan kekompakan. Marilah kita hidup rukun dan janganlah kita berpecah belah, agar bisa menjadikan NKRI ini tetap jaya dan semakin utuh. Dalam sholat berjamaah, seluruh bacaan juga harus menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa lain. Bayangkan bila orang Jawa, orang Bali, orang Madura takbir menggunakan bahasa mereka sendiri-sendiri, maka akan timbul kegaduhan dan tidak kompak. Benar apa benar? Dan bila kita berjamaah, maka akan lebih baik 27 kali lipat pahalanya daripada kita sholat sendirian. Karena Islam cinta akan kebersamaan, cinta akan kerukunan, dan cinta kasih sayang. Oleh sebab itu, marilah para pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, kita jaga persatuan antar sesama, kita pertahankan kekompakan dan hidup damai, dan jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai tawuran, agar tercipta kerukunan nasional yang akan memperkuat NKRI tetap jaya dan semakin utuh. Buah cemeda, buah sukun dimakan di siang hari. Mari kita tetap kompak dan rukun untuk jaga NKRI. Uzur ma qala wala tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.